Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa kecelakaan yang terjadi di sepanjang tahun 2021 yang sumbernya aku ambil dari NTSB, KNKT, AIC Rusia, dan beberapa media lainnya. Dan kita akan langsung masuk ke 5 kecelakaan pesawat di tahun 2021. Yang pertama adalah Transair Flight 810. Mengutip dari cbcnews.com, tanggal 2 Juli 2021, FAA memberikan pernyataan bahwa sebuah pesawat kargo telah melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik lepas pantai Hawaii. Tanggal 2 Juli 2021, sekitar pukul 1:45 tengah malam waktu setempat, sebuah pesawat Boeing 737-200 yang merupakan pesawat kargo milik Transair dengan nomor penerbangan 810 terbang dengan rute pendek dari Bandara Internasional Daniel K. Inouye ke Bandara Kahului di Pulau Maui, Hawaii. Hanya ada 2 orang kru di dalam pesawat ini dan pilot melapor ke menara ATC bahwa ada masalah pada kedua mesin. Tidak lama setelah take off, Kapten pun membelokkan pesawatnya ke perairan Teluk Mamala yang berjarak 3 km dari pantai Ewa, Honolulu, dan kemudian jatuh di perairan tersebut. Dalam kecelakaan ini, kedua kru selamat dan dievakuasi oleh US Coast Guard dan unit pemadam kebakaran dari bandara. Saat dievakuasi, kedua kru pesawat ini dalam keadaan kritis dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian pada tanggal 30 September 2021, NTSB mengeluarkan press release di website resminya. Diketahui bahwa saat penelusuran ke titik lokasi kecelakaan tersebut, keadaan pesawat pecah menjadi 2 bagian dengan bagian belakang masih terpasang sayap dan ekor, lalu bagian depan yang mencakup bagian kokpit. Kedua mesin terpisah dari sayapnya saat menghantam laut. Puing-puing ditemukan di dasar lautan dengan kedalaman mulai dari 350 hingga 450 kaki. Kemudian yang kedua adalah Kamchatsky Air 251. Tanggal 6 Juli 2021, pukul 14:50 siang waktu setempat, sebuah pesawat Antonov 26B100 dengan nomor penerbangan 251 milik Kamchatsky Air membawa 28 orang penumpang take off dari Bandara Elizovo menuju Bandara Palana, Kamchatka, Rusia. Namun, sekitar jarak 10 km dari Bandara Palana, pesawat hilang kontak secara tiba-tiba tanpa ada tanda peringatan apapun dari pilot. Di hari yang sama dikerahkan helikopter dan tim penyelamat untuk mencari pesawat yang kemungkinan besar telah jatuh di sekitar perbukitan daerah Bandara Palana. Pukul 21 malam waktu setempat, puing-puing pesawat akhirnya ditemukan. Puing-puing pesawat itu ditemukan di 2 lokasi berbeda, yaitu sebagian di lereng bukit dan puing-puing lainnya ditemukan di Laut Okhotsk yang berjarak 4 km dari pantai. Seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 17 Juli, Rosaviatsa atau Badan Transportasi Udara merilis analisa pertama mereka yang berasal dari FDR yang ditemukan. Saat pesawat melintas pada ketinggian 2.600 kaki, pesawat kemudian berbelok keluar dari jalur yang diinstruksikan ATC dengan tujuan untuk berputar kembali secara visual untuk final approach ke bandara. Kemudian ATC memberikan informasi kepada pilot bahwa mereka sedang menuju ke daerah perbukitan. Pilot pun merespon lalu melaporkan bahwa mereka akan turun ke ketinggian 2.000 kaki. Saat mencapai ketinggian tersebut, pilot tidak melaporkannya ke ATC. Pilot lalu melakukan putaran terakhir sebelum pesawat mendarat dan FDR tidak mencatat adanya penurunan roda pesawat dan juga flap. Pesawat meluncur dari belokan akhir sekitar 12 km dari bandara dengan arah 140 derajat ke arah tenggara langsung menuju ke bandara. Komunikasi terakhir antara pilot dan ATC terjadi 1 menit sebelum tabrakan. ATC memberitahu kepada pilot bahwa mereka masih berada di daerah perbukitan dengan punggung bukit 320 derajat sekitar 9 km dari bandara. Sementara itu, titik tabrakan berada di ketinggian sekitar 260 meter di atas tebing pantai yang ditumbuhi pepohonan dengan ketinggian rata-rata setinggi 10 meter. Kemudian yang ketiga adalah insiden yang dialami oleh MD-87 di Houston, Texas. Mengutip laporan kronologi NTSB pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10 pagi waktu setempat, sebuah pesawat MD-87 dioperasikan oleh perusahaan 987 Investment LLC yang akan lepas landas di landasan pacu 36 di Bandara Eksekutif Houston, Texas. Ternyata proses take off-nya gagal setelah tiba-tiba first officer memerintahkan untuk membatalkan take off
off yang berakibat pesawat menabrak pagar pembatas bandara lalu melaju melewati jalan pedesaan yang akhirnya berhenti di sebuah lapangan. Setelah roda pendaratannya patah dan badan pesawat bertabrakan dengan tanah yang membuatnya terbakar. Dari kebakaran itu hanya menyisakan bagian ekor pesawatnya saja. Akibat peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Dari 21 penumpang dan awak pesawat, 2 orang luka berat dan 1 orang luka ringan, sisanya selamat tanpa luka. Setelah peristiwa itu, NTSB segera mengirimkan GO timnya untuk melakukan investigasi bersama tim lainnya termasuk pihak dari ATC, FAA, Boeing Company, dan sejumlah kepolisian serta Public Safety Agency pun dikerahkan untuk membantu investigasi. Setelah dianalisis, dalam data FDR menunjukkan parameter operasi pesawat tampak normal pada kedua mesin, serta mencatat kecepatan maksimum sekitar 158 knot sebelum akhirnya melambat. Dalam CVR berisi rekaman audio selama 31 menit, terdengar semua item checklist tertentu dapat didengar dengan jelas hingga akhirnya seruan untuk batal take off pun terdengar, diikuti oleh suara pesawat yang meninggalkan landasan. Setelahnya rekaman berakhir tidak lama kemudian, sebelum evakuasi dimulai. Analisis awal dari NTSB menyebutkan bahwa kerusakan yang diamati ada pada input elevator gear kiri dan kanan. Selanjutnya, kabar duka kecelakaan pesawat terjadi di Indonesia, tepatnya pada Sriwijaya Air SJ182. Pada tanggal 9 Januari 2021, pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, sebuah pesawat Boeing B737-500 yang dioperasikan Sriwijaya Air dengan registrasi PKCLC terjadwal terbang dengan rute domestik dari Jakarta menuju Pontianak. Pesawat take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu cuaca sedang hujan. Setelah mendapatkan izin dari ATC, pesawat pun lepas landas. Lalu di ketinggian 1980 kaki, autopilot diaktifkan. Kemudian diketahui pilot meminta berbelok ke arah kanan untuk menghindari hujan yang semakin deras. ATC memberikan izin, kemudian ATC menginstruksikan pilot untuk menaikkan ketinggian ke 11.000 kaki guna menghindari pesawat lain yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun sekitar ketinggian 10.900 kaki, autopilot mulai dimatikan, pesawat berbelok ke kiri dan mulai turun. Sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat ini menghilang dari radar ATC. Kemudian petugas ATC berusaha untuk menghubungi SJ182 beberapa kali namun tidak ada respon. Setelahnya, ATC mencoba menghubungi pilot pesawat sekitar untuk mendapatkan info mengenai SJ182, tapi upaya dari petugas ATC itu tidak berhasil untuk mendapatkan respon dari pesawat SJ182. Seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, ATS atau Air Traffic Service melaporkan peristiwa tersebut kepada BNPP atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hingga saat ini belum ada laporan akhir dari KNKT mengenai kecelakaan SJ182. Dalam proses investigasi kecelakaan ini, KNKT dibantu oleh NTSB dari Amerika dan TSIB dari Singapura. Mengutip dari artikel CNN Indonesia mengenai kecelakaan SJ182, FDR ditemukan tanggal 12 Januari, sementara CVR ditemukan pada tanggal 31 Maret 2021, dan keduanya ditemukan di daerah Kepulauan Seribu. Dan terakhir adalah kecelakaan yang terjadi pada Rimbun Air. Pada tanggal 15 September 2021, pukul 6.44 waktu Indonesia Timur, pesawat DHC-6300 Twin Otter milik Rimbun Air dengan registrasi PKOTW take off dari Bandara Dau Aturure, Nabire, Papua dengan tujuan Bandara Bilorai, Intan Jaya, Papua. Di dalam pesawat ini terdapat 2 pilot dan 1 orang flight engineer. Pesawat take off kemudian naik ke ketinggian jelajah 9.500 kaki sebelum keberangkatannya. Tidak ada catatan maupun laporan kerusakan pada sistem pesawat. Selain itu, pilot mendapatkan informasi tambahan tentang cuaca dari pilot pesawat lainnya yang terbang di depan menuju Bandara Bilorai. Saat mendekati Bandara Bilorai, pesawat ini memutar dan berbelok ke kiri dengan niat untuk mendarat. Namun selama manuver berbelok ke kiri tersebut, pesawat menabrak bukit. Puing pesawat ini ditemukan di daerah lereng bukit dengan ketinggian sekitar 8.100 kaki yang terletak sekitar 3,8 km barat daya dari Bandara Bilorai. Dan kemudian kru pesawat dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada laporan investigasi dari pihak KNKT, sehingga belum ada kejelasan resmi dari penyebab jatuhnya pesawat Twin Otter tersebut. Itulah informasi mengenai insiden penerbangan selama tahun 2021 yang sudah aku rangkum. Semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi kembali di tahun depan dan bahkan tahun-tahun berikutnya. Dan semoga informasinya bermanfaat.
Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga di komen-komen. Dan ambillah semua pelajaran dan juga hikmah yang baik agar kejadian-kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi di dunia penerbangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.